Sejumlah media internasional menyoroti bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara. Media asing seperti Anadolu Agency, Associated Press, dan AFP menyoroti dampak dari bencana tersebut hingga cuaca ekstrim musiman yang memicu bencana terjadi. Lantas, apa kata media asing mengenai banjir bandang dan tanah longsor di beberapa wilayah Sumatera Utara? Media asal Turkiye Anadolu Agency melaporkan sedikitnya 13 orang tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Mengutip antara dan keterangan otoritas setempat, kantor berita tersebut menyebut sedikitnya 13 orang dipastikan meninggal dan 37 lainnya terluka sejak Sabtu. Dalam laporan media itu, Kabid Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumatera Utara, Wahyuni Pancasilawati mengatakan 3 orang masih belum ditemukan. Wahyuni menyampaikan dalam beberapa hari terakhir terjadi tanah longsor dan banjir bandang di berbagai wilayah provinsi tersebut. Hujan deras dan banjir disebut merusak sekitar 330 rumah dan memaksa 2.244 warga mengungsi. Selain banjir dan longsor di Indonesia, Anadolu juga melaporkan sekitar 21.834 orang di Malaysia mengungsi akibat banjir di sejumlah negara bagian utara. Kantor berita Amerika Serikat, Associated Press juga memberitakan banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara. Dalam laporannya, Associated Press menulis hujan lebat menjadi pemicu banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. AP menyebut sedikitnya 10 orang tewas dan 6 lainnya hilang berdasarkan data kepolisian pada Rabu 26 November 2025. Tim penyelamat dilaporkan kesulitan menjangkau 6 kabupaten terdampak setelah hujan lebat selama sepekan yang menyebabkan sungai meluap. Banjir dan longsor disebut menerjang desa-desa di wilayah perbukitan, menyeret lumpur, batu, hingga pepohonan dan meninggalkan kerusakan yang luas. AP menulis di kota Sibolga, wilayah paling terdampak, petugas menemukan sedikitnya 5 jenazah dan 3 warga terluka. Pencarian terhadap 4 warga yang masih hilang juga terus dilakukan. Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Tengah, longsor dilaporkan menghantam sejumlah rumah dan menewaskan sedikitnya 1 keluarga beranggotakan 4 orang. Banjir juga meredam hampir 2.000 rumah dan bangunan di wilayah tersebut. Sementara di Tapanuli Selatan, AP melaporkan pohon tumbang akibat banjir dan longsor menewaskan seorang warga dan melukai 1 lainnya. Kemudian di Mandailing Natal, bencana merusak sebuah jembatan dan meredam ratusan rumah. Kantor berita Perancis AFP melaporkan, banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara menewaskan sedikitnya 8 orang dan melukai puluhan warga. Cuaca ekstrim disebut melanda Sumatera Utara selama beberapa hari dan memicu banjir di wilayah Tapanuli Selatan sejak Senin. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, alat berat dikerahkan untuk membersihkan puing dan material longsor yang menutup akses jalan. AFP menyebut setidaknya 3 kabupaten lain di wilayah Sumatera Utara juga terdampak banjir dan longsor. Dalam laporannya, AFP juga mengutip penjelasan BMKG yang mengatakan cuaca ekstrim ini berkaitan dengan bibit siklon atau sistem cuaca yang berpotensi menjadi siklon tropis. Formasi cuaca tersebut meningkatkan intensitas hujan di kawasan. Selain itu, AFP juga menyoroti angin muson tahunan yang sering membawa hujan lebat memicu banjir bandang, tanah longsor, dan penyakit bawaan air. Laporan itu juga menyinggung dampak perubahan iklim yang mempengaruhi pola badai, durasi, dan intensitas musim hujan.